Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Aditya Wahyu Saputra, Ahmad Saifullah Yusuf, dan Aan Habib Ardiansyah akan menjelaskan tentang tokoh Islam di Indonesia. Langsung saja, tokoh yang pertama yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Biografi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau dilahirkan pada tanggal 15 Safar 1122 Hijriah atau tepatnya pada 9 Maret 1710 Masehi di Desa Lok Gabang, sekarang termasuk Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Gelar di belakang namanya menunjukkan daerah asal sang syekh, yakni Kesultanan Banjar. Zaid Ahmad dalam The Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy menuturkan riwayat ulama besar ini. Masa kecil Muhammad Arsyad diisi dengan pendidikan agama Islam dari keluarganya. Mereka termasuk kalangan Alawiyin yang silsilahnya merujuk hingga Rasulullah SAW. Selain mengaji Al-Quran, Arsyad juga terkenal pandai membuat kaligrafi. Suatu hari Sultan Tahilullah Takjub dengan lukisan-lukisan karyanya. Penguasa Banjar ini kemudian meminta Arsyad untuk mengabdi pada istana. Saat itu usianya belum genap 7 tahun. Kemudian yang kedua yaitu pemikiran keagamaan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pemikiran di bidang akidah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari hidup di awal abad ke-18 dan awal abad ke-19 dalam wilayah Kerajaan Banjar yang sekarang menjadi wilayah Kalimantan Selatan. Meskipun ajaran Islam sudah tersebar luas di kalangan masyarakat Kerajaan Banjar sejak abad ke-16, tetapi sisa kepercayaan lama masih ada di beberapa tempat. Kepercayaan ini tidak berasal dari ajaran Islam. Karenanya Syekh Arsyad menganggap membahayakan iman. Di antara upacara tradisional yang mendapat perhatian khusus dari Syekh Arsyad dalam Tuhfat al-Raghibin adalah upacara menyanggar dan membuang pasileh. Upacara itu dilakukan dengan cara memberi sesajen yang berisi bermacam-macam kue dan dipersembahkan untuk roh-roh gaib, hantu-hantu, yakni yang diyakini dapat menyembuhkan penyakit, membuang sial, dan mengabulkan segala macam permintaan. Komunikasi dengan roh-roh itu dilakukan oleh seorang balian atau dukun melalui media manusia yang dirasuki roh halus yang diundang oleh dukun tersebut setelah mempersembahkan sesaji. Menurut Syekh Arsyad, kedua upacara tersebut adalah bid'ah, yaitu bid'ah yang menyesatkan. Karenanya pengamalnya harus bertobat. Menurutnya ada 3 indikator perilaku mubadzir atau membuang harta pada jalan yang diharamkan. Syekh Arsyad merujuk pada firman Allah Quran surat Al-Isra ayat 17. Kemudian yang kedua, bersekutu dan mengikuti langkah-langkah setan. Syekh Arsyad merujuk pada beberapa ayat yang melarang praktek semacam itu, antara lain Quran surat Al-Baqarah ayat 208, Quran surat An-Nisa ayat 119, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kedua tradisi tersebut mengandung kemusyrikan. Kemudian yang kedua yaitu pemikiran dalam bidang dakwah. Syekh Muhammad Arsyad memiliki kemampuan dan kelebihan dalam segala hal, mempunyai pemikiran-pemikiran yang gemilang. Dalam bidang dakwah, Syekh Arsyad mengaplikasikan pemikirannya dalam berbagai aspek kehidupan secara mendasar. Secara umum terdapat 3 klasifikasi dakwah yang dikembangkan oleh Syekh Arsyad, yaitu dakwah bilhal, dakwah dengan lisan, dan dakwah dengan tulisan. Yang pertama, dakwah bilhal. Dakwah bilhal adalah aktivitas dakwah yang dilakukan dengan berbagai macam bentuk kegiatan dan dampak positifnya dapat segera dirasakan, atau hasil yang akan dicapai sudah tergambar dengan jelas. Ada beberapa bentuk dakwah bilhal yang telah
dipraktekkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yaitu kaderisasi ulama, memurnikan ajaran agama melalui perkawinan dan membangun kemitraan pengusaha dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, dakwah dengan lisan. Pola dakwah dengan lisan adalah pola umum yang dilakukan para mubalik sebab paling mudah dan praktis. Begitu pula teknik pelaksanaannya dan sekaligus mencakup orang yang banyak. Pola ini diterapkan oleh Syekh Arsyad pada kegiatan pembinaan kader ulama dan majelis taklim di kampung binaan dalam wilayah Kerajaan Banjar. Bahkan sebelum pulang ke tanah air, Syekh Arsyad telah dipercaya memberi pelajaran di Masjidil Haram di bidang hukum Syafi'iyah. Kemudian yang ketiga, dakwah dengan tulisan. Kemampuan Syekh Muhammad Arsyad atau Syekh Arsyad Al-Banjari ini yang sangat istimewa adalah kemampuan dalam bidang mengarang, menyusun kitab agama, meliputi bidang syariat, tauhid atau ilmu usuluddin, dan di bidang tasawuf. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Sekian dari saya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh Islam Indonesia, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Gedang, Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah atau bertepatan dengan 14 Februari 1871 Masehi. Ayahnya bernama Asy'ari, ulama asal Demak yang merupakan keturunan ke-8 dari Jagatingkir yang menjadi Sultan Pajang di tahun 1568. Kemudian ibunya yaitu bernama Halimah, seorang putri Kiai Usman, pendiri dan pengasuh pesantren Gedang, Jawa Timur. Tempat ia dilahirkan sebagaimana santri pada umumnya, Kiai Hasyim Asy'ari senang belajar di pesantren sejak masih belia. Sebelum umur 8 tahun, Kiai Usman sangat memperhatikannya. Menginjak umur 15 tahun, Kiai Hasyim Asy'ari berkelana ke beberapa pesantren, yakni ke pesantren Wonokoyo Probolinggo, pesantren Langitan Tuban, dan juga pesantren Trenggilin di Madura. Belum puas dengan berbagai 30 ilmu yang didapat, akhirnya pindah ke pesantren Siwalan, Surabaya. Di pesantren ini ia menetap selama 2 tahun, dan karena kecerdasannya ia diambil menantu oleh Kiai Yakub, pengasuh pesantren tersebut. Kemudian ia dikirim oleh mertuanya ke Mekah untuk menuntut ilmu di sana. Ia kemudian bermukim di sana selama 7 tahun dan tidak pernah pulang kecuali pada tahun pertama saat putranya yang baru lahir meninggal, yang kemudian disusul istrinya. Di Tanah Suci, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mencurahkan pikirannya untuk belajar berbagai disiplin ilmu, sehingga pada tahun 1899 ia telah mampu mengajar selama di Mekah. Selama belajar di Mekah, sebenarnya ia pun mengenal ide-ide pembaruan Muhammad Abduh, tetapi ia cenderung tidak menyetujui pikiran-pikiran Abduh, terutama dalam hal kebebasan berpikir dan mengabaikan mazhab. Menurutnya, kembali langsung ke Al-Quran dan As-Sunnah tanpa melalui hasil-hasil ijtihad para imam mazhab adalah tidak mungkin. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari sini menganjurkan kepada para kiai dan guru agama agar memiliki perhatian serius kepada masalah ekonomi untuk kemaslahatan umat. Berangkat dari kesadaran itulah Nahdlatul Tujar didirikan dengan salah satu badan usaha yang ketika itu disebut Syirkah Al-Inan, yang kemudian hari ketika NU berdiri, wadah ekonomi tersebut berganti dengan nama Syirkah Al-Mu'awanah. Ketika organisasi sosial keagamaan Masyumi dijadikan partai politik pada tahun 1945, Kiai Hasyim terpilih sebagai ketua umum.
berdasarkan keputusan Presiden nomor 29 sampai 1994, ia diakui sebagai seorang pahlawan kemerdekaan nasional, suatu bukti bahwa ia bukan saja tokoh ulama agama tetapi juga sebagai tokoh nasional. Pada tahun 1930 dalam Muktamar NU ketiga, Kiai Haji Hasyim selaku Rais Akbar menyampaikan pokok-pokok pikiran mengenai organisasi NU. Pokok-pokok pikiran inilah yang kemudian dikenal sebagai Qanun Asasi Jamiah NU atau Undang-Undang Dasar Jamiah NU. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari tokoh Islam yang ketiga, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa sih yang nggak kenal dengan beliau? Beliau merupakan pendiri Muhammadiyah. Ahmad Dahlan ini dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1868. Semasa mudanya itu dikenal dengan Muhammad Darwis, anak dari seorang Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman, khatib di Masjid Sultan Kota. Ibunya adalah Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim, penghulu besar di Yogyakarta. Muhammad Darwis adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Semasa kecilnya Muhammad Darwis ini tidak pergi ke sekolah karena orang-orang Islam pada waktu itu melarang anaknya memasuki sekolah gubernemen. Sebagai gantinya, Muhammad Darwis diasuh serta dididik oleh ayahnya sendiri. Kemudian ia menurunkan pelajaran tafsir, hadis serta bahasa Arab kepada beberapa ulama di Yogyakarta dan sekitarnya dengan bantuan kakaknya Kiai Haji Saleh. Setelah ia menyelesaikan pendidikan dasarnya dalam nahwu, fikih, dan tafsir, ia belajar selama setahun. Salah seorang gurunya adalah Syekh Ahmad Khatib. Dalam kesempatan itu, seorang gurunya bernama Syekh Bagri Syaito memberikan nama baru kepada Muhammad Darwis, yaitu Ahmad Dahlan. Dengan dasar-dasar ilmu yang telah meresap di hatinya, demikian pula pengalaman keagamanya, beliau belajar di Mekah, terus mendorongnya. Setelah belajar di Mekah, beliau menekuni beberapa ilmu-ilmu yang lain, memperdalami, dan setelah itu mendorong kembali ke tanah air, mendorong melakukan perubahan-perubahan yang berarti dalam kehidupan keagamaan kaum muslim di tanah air kita. Disalurkan lewat karya hidupnya yang terbesar, yakni Persyarikatan Muhammadiyah. Ahmad Dahlan adalah seorang yang lebih bersifat pragmatis yang sering menekan semboyan pada murid-muridnya. Sedikit bicara, banyak bekerja. Dia juga salah satu murid ulama Syafi'iyah Syekh Ahmad Khatib yang terkenal di Mekah. Ahmad Dahlan banyak membaca buku-buku dan majalah agama dan umum. Banyak bergaul dengan berbagai kalangan selama perjalanannya, terutama orang-orang Arab, sehingga idenya bertambah dan berkembang secara terus-menerus. Pada tanggal 18 November 1912, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi yakni Muhammadiyah, terutama untuk mendalami agama Islam di kalangan anggota sendiri dan menyebarkannya di luar anggota inti. Yang kedua, pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa prihatin terhadap perilaku masyarakat Islam di Indonesia ini yang masih mencampur membaurkan adat istiadat yang jelas-jelas terkadang ada yang bertentangan dengan ajaran umat Islam. Inilah yang menjadi latar belakang pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaruan yang juga melatar belakanginya lahirnya Muhammadiyah. Selain faktor lain diantaranya yaitu pengaruh pemikiran pembaharuan dari para gurunya di Timur Tengah. Hampir seluruh pemikiran Haji Ahmad Dahlan berangkat dari keprihatinannya terhadap situasi dan kondisi global umat Islam pada waktu itu yang tenggelam dalam kejungkulan, stagnasi, kebodohan serta keterbelakangan. Kondisi ini semakin diperparah dengan politik kolonial Belanda yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, upaya strategis untuk menyamakan umat Islam dari pola pemikiran yang statis menuju pada pemikiran dinamis adalah melalui pendidikan. Memang Muhammadiyah ini sejak tahun 1912 telah menganggap dunia pendidikan. Namun perumusan mengenai tujuan pendidikannya itu tampak dari ucapan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dadi kiai sing kemajuran aja kesel anggur menyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Jadilah manusia yang maju, jangan pernah lelah dalam bekerja untuk Muhammadiyah.
Untuk mewujudkannya, menurut Kiai Ahmad Dahlan, pendidikan ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pendidikan moral akhlak, yang kedua pendidikan individu, yang ketiga pendidikan kemasyarakatan. Nah, dari 3 hal tersebut, tanpa mengurangi pemikiran para intelektual muslim lainnya, paling tidak pemikiran Ahmad Dahlan tentang pendidikan Islam ini dapat dikatakan sebagai awal kebangkitan Islam di Indonesia. Gagasan pembarunya sempat mendapatkan tantangan waktu itu, terutama dari lingkungan pendidikan nasional. Kendati demikian, bagi Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, tantangan tersebut bukan merupakan hambatan, melainkan tantangan yang perlu dihadapi secara arif dan bijaksana. Namun harus dinamika pemberan terus mengalir dan bergerak menuju kepada berbagai persoalan kehidupan yang semakin kompleks. Setelah itu, adapun usaha jasa-jasa besar Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mengubah dan menentukan arah kiblat yang tidak tepat menurut semestinya. Umumnya masjid-masjid pada waktu itu di Yogyakarta menghadap ke timur, dan orang-orang salah menghadap ke arah barat. Lurus berdasarkan ilmu pengetahuan tentang ilmu falak itu, orang tidak boleh menghadap kiblat menuju barat lurus, melainkan harus miring ke utara 24 derajat. Oleh sebab itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengubah bangunan pesantrennya sendiri. Yang kedua, mengajarkan dan menyiarkan agama Islam dengan populer, bukan saja di pesantren, melakukan pergi ke tempat, mendatangi berbagai golongan masyarakat maupun daerah lainnya. Yang ketiga, memberantas bid'ah dan urafat serta adat istiadat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Yang keempat, ini merupakan jasa yang besar bagi bangsa Indonesia, sampai saat ini pun masih menjadi panutan untuk kaum Muhammadiyah. Mendirikan perkumpulan Persyarikatan Muhammadiyah pada tahun 1912 yang tersebar di seluruh Indonesia sampai sekarang. Pada permulaan berdirinya Muhammadiyah itu mendapat halangan dan rintangan yang sangat hebat. Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan pun dikatakan telah keluar dari mazhab, meninggalkan ahli sunnah wal jamaah, bermacam-macam tuduhan dan fitnahan yang dilemparkan kepadanya. Tetapi semua itu diterimanya dengan sabar dan tawakal, hingga Muhammadiyah menjadi salah satu perkumpulan yang terbesar di Indonesia, serta berjasa pada rakyat yang mendirikan sekolah-sekolah sejak dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Pada tahun 1912 beliau mendirikan Muhammadiyah semata-mata bertujuan untuk mengadakan dakwah Islam, memajukan pendidikan dan pengajaran, menghidupkan sifat tolong-menolong, mendirikan tempat ibadah dan wakaf, mendidik anak-anak agar menjadi umat Islam yang berusaha ke arah perbaikan penghidupan dan kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Ide-ide yang dikemukakan Kiai Haji Ahmad Dahlan telah membawa pembaruan dalam bidang pembentukan lembaga pendidikan Islam, yang dimana dalam pendidikan klasik tersebut dimasukkan pelajaran-pelajaran umum ke dalam pendidikan madrasah. Meskipun demikian, Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap menggunakan pendidikan moral dan akhlak, pendidikan individu dan pendidikan kemasyarakatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.